perkenalkan nama aku Alivia Nur Ramadhani dengan NIM 248620600120. Di sini aku akan menjelaskan mengenai konsep dasar geografi. Di dalam konsep dasar geografi terdapat 3 materi. Yang pertama ada prinsip geografi, yang kedua ada ruang lingkup geografi, yang ketiga ada fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan suatu dasar yang di dalamnya mengkaji penjabaran, pengungkapan, gejala variabel, faktor dan masalah geografi dalam geosfer. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip penyebaran atau distribusi. Yang kedua, prinsip sebab akibat atau interrelasi. Yang ketiga, prinsip penggambaran atau deskripsi. Yang keempat, prinsip gabungan atau korologi. Yang pertama, prinsip penyebaran atau distribusi. Prinsip penyebaran merupakan prinsip yang mengkaji tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, sehingga menjadikan setiap wilayah berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, prinsip sebab akibat atau interrelasi. Prinsip sebab akibat merupakan prinsip yang mengkaji suatu fenomena geosfer yang dimana memiliki hubungan keterkaitan dengan fenomena lain. Hubungan itu berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan faktor manusia. Yang ketiga, prinsip penggambaran atau deskripsi. Prinsip penggambaran merupakan prinsip yang menggambarkan suatu fenomena geosfer yang dimana fenomena tersebut membutuhkan deskripsi, entah itu tulisan-tulisan, tabel, gambar maupun grafik, dan berguna untuk memaparkan lebih lengkap tentang masalah dari fenomena tersebut. Yang keempat, prinsip gabungan atau korologi. Prinsip gabungan merupakan prinsip yang menganalisa kembali suatu wilayah berdasarkan ketiga prinsip sebelumnya, sampai suatu wilayah tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Yang kedua, ruang lingkup geografi. Geografi merupakan suatu ilmu yang menjelaskan suatu gejala yang ada pada geosfer, mulai dari yang terjadi di permukaan bumi, ruang angkasa, dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Menurut Ruth Murphy, ruang lingkup geografi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, distribusi dan hubungan timbal balik antara manusia dengan aspek-aspek keruangan dan kegunaan dari bumi. Yang kedua, hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik sebagai perbedaan area. Yang ketiga, kerangka kerja dan analisis wilayah secara spesifik. Geografi fisik adalah ilmu yang mempelajari kondisi fisik pada suatu fenomena tentang fisik bumi. Ruang lingkup geografi meliputi yang pertama, atmosfer. Merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi dengan ketebalan lebih dari 650 km. Yang kedua, litosfer merupakan lapisan kerak bumi paling luar yang memiliki ketebalan kurang lebih 1200 km. Yang ketiga, hidrosfer merupakan lapisan air di permukaan bumi yang sangat luas dibandingkan dengan daratan. Yang keempat, biosfer merupakan lapisan paling luar bumi yang mencangkup udara, daratan, dan air yang memungkinkan proses biotik berlangsung. Yang kelima, antroposfer merupakan lapisan bumi yang ditempati manusia dan segala aktivitas lingkungannya. Geografi regional. Geografi regional merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik baik itu secara fisik maupun sosial. Pembagian wilayah di permukaan bumi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama secara alamiah, seperti iklim, keadaan geologi, hidrologi, geomorfologi, dan lain-lain. Yang kedua, secara budaya, seperti memiliki kesamaan karakteristik budaya di suatu wilayah. Geografi sosial. Geografi sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia secara lengkap beserta interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Contoh dari geografi sosial adalah yang pertama, pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, kepadatan penduduk di suatu daerah terkait relief permukaan tanah. Kehidupan di atas permukaan bumi. Kehidupan di atas permukaan bumi merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk di dalamnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan dengan segala unsur abiotiknya. Adanya interaksi merupakan suatu kebutuhan bagi makhluk hidup biotik maupun makhluk tak hidup abiotik. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, ada fenomena pada lapisan atmosfer. Contoh fenomena pada lapisan ini yaitu yang pertama, fatamorgana. Fatamorgana merupakan ilusi optik yang berasal dari pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan berbeda. Yang kedua, ada perbedaan musim. Yang ketiga, ada perubahan unsur-unsur cuaca. Yang kedua, fenomena pada lapisan litosfer. Contoh fenomena pada lapisan ini adalah adanya gempa, tanah longsor, dan erosi. Yang ketiga ada fenomena pada lapisan hidrosfer. Contoh fenomena pada lapisan ini yaitu adanya salju di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Yang keempat, fenomena pada lapisan biosfer. Contoh fenomena dari lapisan ini yaitu adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi dan adanya keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang kelima, fenomena pada lapisan antroposfer. Contoh fenomena dari lapisan ini yaitu adanya perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Maka dari itu, pengolahan dan alat yang digunakan juga berbeda. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.